Halo, perkenalkan nama saya Wisnu Chandra Margono, NIM saya 19090760029. Saya dari program studi S1 Teknik Elektro Universitas Mula Warman. Video kali ini adalah video tentang tugas ilmu sosial dan budaya yang diberikan oleh Bapak Ari Setioko MSN, yaitu tentang mereview film dokumenter. Film dokumenter apa ya? Ayo kita lihat sama-sama. Baik, kita dapat melihat inilah visual desa Baduy yang ditampilkan oleh drone. Kita dapat melihat dan kita dapat merasakan begitu sejuknya dan begitu tenangnya pedesaan ini, dibangun di tengah hutan, di tengah-tengah pepohonan yang masih sangat asri dan indah, masih terawat, jauh dari segala kemodernan yang merusak. Baik, di dalam film dokumenter ini terdapat seorang narasumber penting, yaitu Pak Sapri. Beliau adalah seorang petani dan seorang perkebun suku Baduy. Beliau telah banyak menyampaikan berbagai informasi tentang bagaimana kehidupan keseharian, budaya dan adat istiadat suku Baduy. Di awalan film dokumenter ini kita memperoleh informasi dari Pak Sapri bahwa suku Baduy terbagi menjadi dua, yaitu suku Baduy dalam dan suku Baduy luar. Dari penjelasan beliau kita dapat menarik kesimpulan bahwa penerapan peraturan adat di Baduy dalam lebih ketat dibandingkan di Baduy luar. Mengapa saya dapat menarik kesimpulan demikian? Saya mengutip dari pernyataan yang dikatakan oleh Pak Sapri tentang aren. Air aren di Baduy dalam tidak boleh dibuat menjadi bentuk lain, sedangkan di Baduy luar dapat dibuat menjadi gula aren. Terdapat pula aturan dari zaman nenek moyang hingga sekarang yang tidak boleh mereka langgar, yaitu hasil bumi beras tidak dapat diperjualbelikan. Hasil bumi lain seperti madu, pisang, ubi dapat mereka perjualbelikan, tetapi beras tidak boleh. Mereka jika ada yang membutuhkan melakukan barter dengan keperluan yang mereka perlukan. Terdapat lagi informasi tentang tanah. Tanah suku Baduy tidak dapat diperjualbelikan karena mereka menganggap bahwa tanah mereka adalah tanah adat. Suku Baduy dalam tidak boleh menjualnya ke suku Baduy luar, dan suku Baduy luar pun tidak dapat menjual tanah ke orang lain karena tanah mereka adalah tanah adat. Pengolahan lahan tanah mereka untuk perkebunan dan pertanian pun sangat unik. Mereka tidak menganggap bahwa yang telah mengolah itulah yang memiliki tanah, tetapi mereka menjalin kerjasama. Ketika lahan sudah diolah dan kosong, lahan tersebut dapat digantikan dengan kawannya dan dapat diolah oleh kawannya. Dalam film dokumenter ini terdapat narasumber kedua, yaitu Mursid. Dia adalah seorang pengolah gula aren. Dia pergi ke hutan dan memanjat pohon untuk mengambil air aren yang nantinya dia olah menjadi gula aren yang dapat dia jual untuk menafkahi keluarganya. Mursid sebenarnya adalah warga Baduy dalam, tetapi mungkin karena dia tidak betah dan ingin keluar, dia memutuskan untuk keluar dari Baduy dalam dan menetap di Baduy luar selama 4 tahun lamanya. Dia memiliki seorang istri dan seorang anak. Kebudayaan
unik suku Baduy pun kita dapat melihat dari bagaimana cara mereka membersihkan tubuh mereka. Mereka menggunakan daun yang mengeluarkan getah yang nantinya mereka gunakan sebagai sabun dan shampoo untuk membersihkan tubuh dan rambut mereka. Mereka tidak mengenal yang namanya sabun dan shampoo yang kita gunakan sekarang. Informasi yang sangat penting pun kita peroleh menjelang akhir-akhir film dokumenter ini. Yang pertama tentang pernyataan Sapri bahwa penggunaan pupuk itu dilarang turun-temurun, tidak boleh menggunakan pupuk-pupuk kimia. Mereka hanya menggunakan pupuk-pupuk organik. Kemudian yang kedua yaitu tentang bagaimana cara mereka menyembuhkan tanaman mereka yang terkena penyakit, yaitu mereka menggunakan daun cengkudu yang telah diberi mantra kemudian ditebar ke tanaman. Mereka meyakini bahwa hal tersebut dapat mengobati tanaman mereka. Yang ketiga adalah tentang budaya berapa kali mereka menanam padi dalam setahun. Pemerintah menganjurkan agar mereka, suku Baduy, dapat menanam 2 kali dalam setahun. Tetapi suku Baduy menaati adat yang telah dipercayai secara turun-temurun bahwa mereka tidak boleh menanam padi lebih dari 1 kali dalam setahun, karena adat mengkhawatirkan bahwa mereka akan kelelahan dan kehabisan waktu untuk bekerja yang lainnya. Informasi keempat adalah tentang pendidikan anak-anak suku Baduy. Mereka tidak diharuskan untuk sekolah formal, bahkan tidak sekolah formal sekalipun, tetapi mereka diwajibkan untuk mengikuti sekolah bertani. Orang tua suku Baduy menganggap bahwa tidak masalah jika tidak bisa membaca, tetapi tentang berhitung pasti diajari oleh mereka, orang tua kepada anak mereka. Mereka menganggap bahwa menjadi orang itu tidak harus pandai, asal mengerti cara mencari makan sendiri. Mereka sangat menuruti aturan leluhur bahwa orang suku Baduy itu tidak harus pintar, sebab kalau pintar itu bisa keblinger katanya. Orang pintar itu cenderung memperdaya orang lain dan akan membuat banyak sekali masalah. Tetapi yang sangat disayangkan tentang anak-anak suku Baduy ini adalah mereka menjadi tidak hafal bagaimana tentang lagu-lagu nasional, lagu-lagu kebangsaan, termasuk Indonesia Raya.